eh, kita kembali mulai dari dasar bahwa kalau misalkan kita punya persamaan linear simultan, maka kita perlu untuk mempunyai sejumlah persamaan sesuai dengan sejumlah variabel yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan di sini kita punya 1 sampai n variabel yang kita ingin tahu, maka sebenarnya kita perlu untuk mendapatkan atau kita perlu untuk punya persamaan yang sejumlah variabel yang ada. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan substitusi itu minimal. Begitu. Jadi persamaan ini adalah persamaan simultan yang kalau misalkan secara sederhana kita bisa melakukan substitusi, kita bisa melakukan eliminasi begitu ya. Langsung, jadi misalkan untuk menghilangkan suku X1 dikurangi dan sebagainya tergantung dari konstanta yang ada. Tapi pada sesi ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan ini dengan menggunakan konsep eliminasi Gauss. Kalau kita punya persamaan yang simultan, sekian banyak persamaan, maka persamaan yang ada ini kita bisa ubah menjadi persamaan matriks. Jadi ini disederhanakan dalam bentuk matriks. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan yang di kotak ini, maka konstanta-konstanta dari variabel yang ada itu kita jadikan satu grup matriks sendiri. Nah, kemudian variabelnya kita buat satu grup matriks sendiri. Kemudian yang hasilnya atau suku sebelah kanannya itu kita buat matriks sendiri. Nah, kalau misalkan kita sudah mengubah matriksnya menjadi matriks seperti ini, jadi persamaan simultan ini kita ubah sudah menjadi matriks, maka kita akan memproses bagaimana mendapatkan X1 sampai Xn dengan menggunakan konsep eliminasi Gauss. Kalau kemarin kita di video yang sebelumnya kita menggunakan aturan Cramer, maka kita memanfaatkan determinan. Jadi pada saat itu muncullah fenomena determinan, itu karena kita sedang ingin mendapatkan variabel X1 sampai Xn dengan menggunakan aturan Cramer. Gitu. Nah, sekarang kita menggunakan eliminasi Gauss. Oke, jadi bagaimana mekanismenya eliminasi Gauss? Jadi ini kan tadi matriks yang sudah kita dapat. Nah, kalau misalkan metode eliminasi Gauss, maka matriks ini dan matriks ini digabung, gitu ya. Jadi kita buat namanya matriks G, matriks gabungan. Jadi matriks yang konstanta dari variabel itu kita masukkan di paling depan, kemudian kolom yang terakhir kita masukkan matriks yang sebelah kanan ini ya, B ini ya. Jadi yang di sini itu yang jadi ini, kemudian ya dia diletakkan paling kanan. Nah, pada kasus ini kita tidak bisa menggunakan determinan karena determinan itu matriksnya harus jumlah kolom dan jumlah barisnya sama. Karena ini jumlah kolomnya ketambahan 1, maka kita tidak bisa menggunakan konsep determinan. Gitu. Determinan harusnya matriks bujur sangkar. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah kita mendapatkan matriks gabungan antara matriks konstanta dengan matriks hasil, begitu, maka ada proses yang akan kita lakukan, yaitu proses membuat segitiga atas. Membuat segitiga atas itu artinya ini dirubah. Jadi matriks yang ada di sini dirubah semua supaya yang segitiga di bawah ini itu nilainya 0. Gitu ya. Jadi yang di bawah ini dibuat supaya nilainya 0. Jadi ya, maksudnya mengubah nilai determinan itu apabila memang ini nanti kita modifikasi dengan matriks bujur sangkar. Jadi kalau misalkan memang
ini nanti ditambahi komponen elemen yang baru, sehingga akhirnya determinannya menjadi tidak boleh berubah gitu ya. Jadi matriks ini dengan matriks ini itu esensi dari nilai skalar dari matriks ini harusnya selalu tetap gitu. Jadi nggak boleh ngubah, nggak boleh tiba-tiba langsung ini dikasih 0. Jadi harus ada sebuah mekanisme untuk mengubah masing-masing ini. Begitu. Oke. Begitu. Nah, matriks ini yang tidak 0 ini atau perubahan tidak 0 ini mengikuti persamaan yang ada di sini. Begitu. Jadi ini sudah berubah nilainya karena konsekuensi ini dinolkan, maka elemen-elemennya ini berubah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika ini yang di bawah ini sudah 0 dan di sini sudah berubah dengan menggunakan persamaan ini, maka konsekuensinya karena ini 0, maka ini sudah nggak perlu dihitung. Maka ketika kita kembalikan lagi menjadi persamaan sebelumnya, menjadi persamaan yang di sini, persamaan sebelumnya, maka persamaannya menjadi bersama seperti ini. Jadi kita sudah bisa mendapatkan nilai X1 sampai X. Jadi X1 ini, X2 sampai Xn ini dengan mulai mengurut dari yang paling bawah. Jadi ini kan sudah jelas ya. Kalau seperti ini sudah jelas bahwa Xn sama dengan Bm per Amn. Nah, begitu. Ini sudah bisa kita dapatkan. Gitu. Jadi logikanya eliminasi Gauss itu seperti itu. Jadi setelah kita menolkan, maka persamaan ini menjadi dikembalikan lagi ke persamaan semula, maka kita bisa mendapatkan nilai X1 sampai Xn. Oke, kita lanjut langsung ke coding. Seperti biasa, maka yang pertama kita harus membersihkan layar ya. Begitu. Nah, kemudian di sini yang kedua adalah mempersiapkan parameter awal. Kita mempersiapkan parameter awal yaitu n-nya 4. Apakah n-nya ini harus 4 atau tidak? Ini n-nya bisa kita nanti isi berapapun, 5, 6, 7 dan sebagainya. Cuma di sini sebagai contoh kita buat 4. Dan script ini akan kita tempelkan di komentar, jadi monggo untuk nanti diuji coba, dilakukan latihan sendiri untuk makin mendalami dari bagaimana eliminasi Gauss. Di sini kita buat 4. Kemudian karena ini bisa dibuat tidak hanya satu angka, maka kita punya matriks A. Jadi matriks ini adalah matriks bujur sangkar yang bisa dideterminankan, bisa dicari determinannya. Jadi matriks A ini kita isi dengan bilangan-bilangan random. Kenapa? Supaya kita makin menguatkan bahwa apa yang kita lakukan itu benar ya. Jadi ini adalah sebuah tantangan bahwa A ini adalah sebuah matriks yang isinya sembarang. Kita bangkitkan dari generator random dari komputer. Jadi nilainya ini seakan-akan ya sesuai dengan persamaan random. Jadi nilai yang ada di sini, elemen yang ada di sini adalah elemen yang selalu berubah dan tidak bisa diprediksi gitu ya. Kemudian karena ini adalah variabelnya, maka ini nggak perlu diisikan di awal karena memang ini yang akan dicari. Maka yang perlu diisikan di awal adalah matriks B dan matriks A. Matriks B di sini supaya tantangannya menjadi lebih lebih baik lagi gitu. Jadi karena ini random, maka matriks B kita buat sekalian random gitu. Jadi ini memang tantangan yang untuk menguatkan apakah memang program kita sudah benar atau tidak gitu. Jadi matriks A sudah kita buat random, matriks B juga kita buat random, maka apakah dia akan selalu benar dengan angka yang sangat acak itu. Nah, kemudian kita membuat matriks G, itu adalah gabungan A dan B. G ini adalah yang A-nya di sini, yang B-nya itu ditempelkan di kolom selanjutnya. Jadi cara menulisnya di oktav seperti ini. G sama dengan A spasi B. Ini kita bisa pakai titik koma gitu ya. Koma gitu ya. Kalau titik koma nanti di bawahnya. Jadi atau diberi spasi. Jadi A spasi B, jadi artinya apa yang ada di B kolom
yang ada di B akan diisikan di kolom di G ini setelah matriks A, begitu. Oke, ini adalah B-nya. Kemudian kita punya matriks M sebagai konstanta untuk menghitung berapa jumlah ini. Sebenarnya M ini selalu N plus 1 ya. Jadi supaya kita yakin, maka kita ambil dari matriks G ini, kita cek gitu. Jadi kalau kenapa ini angka 2? Angka 2 itu maksudnya adalah kolom. Kalau angka 1 yang dikeluarkan M ini nanti adalah barisnya. Barisnya kan sudah sama dengan 4. Maka kita mencari nilai kolomnya, M-nya size G,2 itu artinya berapa jumlah kolomnya. Oke, kita masuk ke coding konsep yang ketiga. Ini konsep pertama, konsep kedua. Kita masuk konsep yang ketiga, yaitu memproses segitiga matriks atas. Jadi kita tadi sudah sepakat bahwa ini adalah matriks yang tidak nol, artinya matriks segitiga atas, berarti kan kita menolkan ini dengan persamaan ini. Oke. Nah, inilah codingnya, ini adalah scriptnya, bagaimana mengenolkan, dan ini adalah script yang tadi sudah kita lihat bareng-bareng. Nah, script ini sebenarnya ditempelin di sini setelah looping ya. Ini looping J, looping I, kemudian ini adalah looping K. Looping K itu maksudnya adalah dia mengenolkan ini berbaris sana, kemudian mengenolkan yang bawahnya terus sana. Nah, jumlah K-nya itu adalah jumlah proses dia turun ini. Begitu. Nah, kalau I dengan J itu adalah memang kolom dan barisnya. Jadi ini adalah barisnya, J ini adalah kolomnya. Nah, ini adalah persamaannya. Tapi di sini kenapa di sini beda gitu ya? Jadi kenapa di sini ada M sementara di sini semua G semua? Ya. Jadi konsepnya kan begini. Jadi G ini adalah G lama, kemudian G ini adalah G baru. Sementara yang dihitung di sini itu harus adalah elemen yang lama. Jadi kalau misalkan ini kita pakai G, maka elemen yang baru diproses juga gitu. Maka untuk itu dia harus di buffer, dia harus disimpan. Jadi ini artinya kita masuk di sini. Jadi sebelum perhitungan berikutnya, maka G ini disimpan di M. Jadi M ini adalah G yang lama. Gitu. Jadi kalaupun misalnya di sini ditulis M juga nggak apa-apa. Tapi kita tulis G karena apa? Karena memang dia berubah langsung saat itu juga dia akan berubah. Sementara yang lain di sini itu adalah nilai yang lama gitu. Jadi kita harus buffer di sini dulu. Gitu. Jadi sebelum ini diiterasi dia di buffer dulu sebagai G lama. G lama itu kita beri nama M. Jadi yang ini adalah nilai yang lama, jangan nilai yang baru kemudian diproses. Nah, karena ini harus nilai yang lama, ini harus hati-hati ya di coding model kayak begini. Jadi kalau misalkan di dalam persamaan analitik, maka ini dengan ini statusnya sama. Tapi kalau misalkan di dalam numerik, yang sebelah kiri itu adalah yang diupdate, gitu. Yang sebelah kanan itu adalah yang lama, yang mengupdate gitu. Jadi elemen-elemen ini adalah elemen-elemen yang lama yang dipakai untuk mengupdate masing-masing dari IJ ini. Jadi inilah mekanisme. Jadi ini harus di buffer dulu. Oke, selanjutnya kita akan menghitung bagaimana ini persamaan X-nya ini. Oke, kita akan menghitung persamaan X-nya ini, dan di sini persamaan ini cukup unik begitu. Silahkan nanti dicoba, dilihat. Gitu. Jadi X ini adalah pembagiannya ini, kemudian di sini dia akan ini, jadi nilai ini dipakai untuk yang di atasnya, jadi XN dulu yang didapatkan begitu ya. Jadi dia akan mendapatkan yang N dulu gitu. Jadi yang N kita dapatkan dulu begitu, langsung pembagian ini, maka yang di sini itu disubstitusikan. Jadi ini adalah, jadi mulai dari N-1, kalau N-nya kan ini N-1 yang di sini itu dilakukan bersama seperti ini. Jadi yang dicari yang di akhir ini dulu, baru kemudian dicari N-1, N-2 dan sebagainya sampai X1. Nah, ini persamaan uniknya. Jadi di sini kita melakukan substitusi begitu dari
matriks yang sudah selesai. Oke. Nah, kita lihat hasil yang ditampilkan dari running program kita. Setelah clear all, begitu layar akan bersih. Kemudian kita tadi kita codingnya n sama dengan 4. Itu jadi akan ada 4 kolom, 1 2 3 4 1 2 3 4 begitu. Nah, kemudian random. Nah, ini adalah bilang random. Itu yang selalu berbeda-beda ketika kita running sekarang dan running akan datang, nilainya ini akan sangat tidak bisa terprediksi, sangat acak begitu ya. Kemudian B-nya juga kita randomkan. B ini pun juga acak juga. Ini adalah angka yang sudah ternormalisasi, jadi nilainya adalah dari 0 sampai 1 gitu. Jadi kalau kita ingin tidak ternormalisasi ya tinggal dikalikan berapa, kalikan 10, maka nilainya dari 1 sampai 10 gitu. Atau kita kalikan 100, maka nilainya 0 sampai 100, kalikan 10, 0 sampai 10 gitu ya. Jadi kita biarkan saja dia ternormalisasi dari 0 sampai 1. B-nya juga sudah random, maka kita membuat gabungan. Jadi tadi kan G sama dengan A spasi B, maka ini adalah A-nya sudah masuk di sini, maka kemudian B ini di sini. Begitu. Nah, kemudian kita cek M-nya itu adalah nilai kolomnya, maka nilai kolomnya 5. Oke, sudah pas. Jadi ini sesuai dengan teori yang tadi kita telah sepakati, bahwa kita punya matriks A, kita punya matriks B, kemudian kita punya matriks gabungan, itu maka ini sudah sesuai. Jadi script ini sudah benar. Kita masuk ke script berikutnya. Nah, untuk memproses matriks segitiga, ini persamaannya tadi sudah kita sesuaikan, kemudian kita hitung melalui proses ketika iterasi ini diselesaikan, maka G yang tampil di sini adalah ini, dan kita sudah lihat hasilnya G-nya ini sudah 0 gitu ya, sudah di 0 kan begitu. Oke, ini sudah sesuai. Dan kemudian konsep keempat dari program kita adalah memproses nilai X. Ketika kita memproses nilai X dengan tadi persamaan yang sudah kita bahas tadi, maka hasilnya kita mendapatkan X, ini X1, X2, X3, X4. Jadi karena tadi kita membuat N-nya 4, maka kita punya X-nya 4. X ini sudah melalui proses itu tadi. Oke, sekarang kita melakukan uji coba apakah memang nilai ini sudah benar. Jadi kita akan menguji hasil. Jadi ketika kalau X itu benar, maka kalau misalkan A kali X ya, kita tadi punya persamaan ini, persamaan dasarnya ya, kita mulai dari awal. Nah, ini bersama dasarnya ini kan sebenarnya kita punya matriks A, kita punya matriks X begitu, maka jadinya adalah matriks B. Jadi artinya kalau kita punya A kali X itu adalah B. Ketika ini sudah kita ubah begitu, nah setelah ini sudah kita ubah begitu, maka dia harus bisa tetap matriks A-nya tadi, X-nya kan tadi kita sudah dapat ya. Setelah kita dapat X, maka kita kembali mengambil matriks A. Kalau ini dikalikan X, hasilnya harusnya B. Gitu kan, kalau di sini konsepnya. Jadi kalau misalkan setelah X kita dapat, maka kalau matriks A ini dikalikan dengan X, hasilnya adalah matriks B. Kita lakukan uji coba. Nah, di sini. Ini X-nya kita munculkan, ini hasilnya tadi. Ini kan hasil X-nya begitu. Nah, kemudian ini kita kalikan. Nah, tadi kita kalikan X, maka nilainya B underscore itu adalah ini. Nah, ternyata B-nya yang sebelumnya adalah ini. Nah, ternyata hasilnya sudah sama. Nah, berarti coding kita sudah berhasil. Kita telah mampu mendapatkan nilai X yang benar karena setelah diuji dikalikan dengan matriks A sebelumnya pun hasilnya juga sama. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan coding kita untuk eliminasi Gauss, sesuatu yang harusnya tidak terlalu rumit.
Semoga ini bisa dipelajari, semoga ini bisa menjadikan manfaat untuk Komputasi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.